Halo Sobat YouTube semua, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hoklai Channel. Dan pada episode kali ini saya akan membahas tentang tutorial Adobe InDesign. Judul dari video ini adalah Adobe InDesign episode 0. Karena saya sebetulnya sudah pernah membuat tutorial ini ya, yaitu untuk membuat brosur, tapi atas beberapa komentar dari murid-murid dan teman saya yang minta dibuatkan tutorial versi lebih awal lagi, ya akhirnya saya buat yang ini ya, yang episode 0 ini. Jadi intinya ini semacam lebih mendasar ya dibanding yang tutorial membuat brosur itu. Dan target pada tutorial ini adalah kita akan mencoba membuat buletin yang sederhana. Karena itu buat kalian yang mungkin udah pernah mengikuti video saya yang episode 1, ya kalau mau di skip video ini nggak apa-apa gitu ya, karena materinya lebih awal dari itu ya. Tapi buat kalian yang sama sekali belum pernah dan benar-benar mau belajar dari awal, semoga video ini bisa membantu. Target kita pada tutorial ini adalah untuk membuat buletin 8 halaman, yaitu contohnya ini ya, Camping Mania. Jadi di sini ada nama medianya, terus ada judul berita, ada lead-nya, ada artikel, dan ada foto ya. Nanti di halaman-halaman berikutnya itu ada nih ya, susunan redaksi, ada sambutan redaksi, dan seterusnya. Disclaimer dari saya, ini saya tidak membahas tentang konten ya, tidak membahas tentang bagaimana membuat artikel yang benar, bagaimana menulis lead yang bisa membawa pembaca untuk terus membaca dan sebagainya. Karena kalau kalian lihat, ini artikelnya nggak nyambung dengan isinya ya. Dan ini foto ini juga saya ambil dari situs open source ya, unsplash.com, yang linknya bisa kalian akses di deskripsi ya, di tulisan di deskripsi nanti ya. Karena itu saya menyarankan agar kalian mempunyai manajemen file yang baik dulu. Kalian silahkan unduh foto-fotonya ya, mau pakai foto sendiri boleh, mau pakai foto dari link yang saya tunjukkan boleh ya. Sebagai contoh misalnya ini ya, foto-foto yang saya gunakan tuh saya nih ya, karena saya temanya tentang camping, foto-foto tentang camping ada di sini dulu. Dan teks ya, teksnya sembarang teks aja ya, asal jangan diklaim sebagai tulisan kalian ya. Ambil aja dari media online di internet, dan ya hanya sebatas digunakan untuk ini ya, penempatan teks ya sebagai elemen dari buletin sederhana ini ya. Dan software yang saya gunakan adalah Adobe InDesign yang ini ya, keluaran 2021. Kalau misalnya punya kalian lebih lama lagi itu nggak apa-apa ya, karena saya tidak membahas tentang kelebihan 2021 terhadap software sebelumnya dan tidak mengekspos itu ya. Tapi ya karena memang dari kantor difasilitasi ya, jadi harus saya gunakan ya. Jadi ini Adobe-nya yang seperti ini. Kalau misalnya kalian mau Adobe yang versi ini juga nggak apa-apa, masih bisa ya. Oke, kalau kalian sudah siapkan semuanya, saya akan mulai ya. Jadi ini ada ini file new ya. Klik aja dokumen. Nah, di sini ada pilihan ya, dan pilihan itu buletin kita kali ini saya pilih formatnya A5 ya. Ini anggap aja untuk dicetak ya. Terus kalau sudah begini, kasih nama dulu ya. Misalnya ya buletin sederhana ya. Terus ini ada ukuran unitnya, ada pika ya, pikas. Saya biasanya lebih suka pakai sentimeter atau milimeter ya, atau paling enggak inci ya. Kalau misalnya mau untuk konten media online ya, atau media sosial pakai pixel nggak apa-apa. Jadi saya pilih yang sentimeter ya. Terus ini jumlah halamannya kita kosongin dulu. Startnya juga biarin aja defaultnya, maksud saya 1 sama 1 aja.
Jumlah kolom. Nah, ini untuk sementara kita bikin 2 kolom dulu ya. Nah, terus jarak antar kolom ya ini ikutin aja nggak apa-apa 0,42. Terus margin. Nah, ini karena ukurannya A5 sedangkan defaultnya adalah 1,27. Jadi saya akan turunkan menjadi 1 cm ya. Dan ini tinggal saya klik sini, maka ini semuanya akan ngikut ya. Karena ini ada linknya. Kalau misalnya cuman mau di custom bagian pinggir aja itu bisa, tapi ini saya langsung aja semuanya saya pukul rata 1 cm ya. Nah, tepat 1 cm. Ini bleeding area sama slug ini kita kosongin dulu aja ya. Ikutin defaultnya aja ya. Nah, kalau udah begini kita bisa ini ya, create ya. Jadi ini saya perkecil dulu. Nah ini dia create ini ya. Nah, jadi ini 2 kolom ya. Ini kolom 1, kolom 2. Ini tadi jaraknya 0,423 ya. Nah, kalau kita lihat di hasilnya itu yang ini ya. Nih, secara umum ini ada 2 kolom, kolom 1, kolom 2. Ya, namun demikian tetap bisa dibuat nggak terbatas seperti tadi ya. Ini misalnya lebih besar dari kolomnya, nggak apa-apa. Ini memakan 2 kolom ya. Atau malah seperti ini ya. Jadi tidak melulu tepat di tengah, tapi bisa seperti ini ya. Nah, terus ini prinsipnya untuk membuat gambar ya. Seperti kalau kita lihat di sini, ini ada objek kotak di sini ya, ada teks, ada objek kotak dan ada foto ya. Kotak itu dibuat di sini. Contohnya kalau ini ya. Nah, ini rectangle. Kita buat rectangle ya. Nah, ini kalau nggak ada warnanya karena memang settingan di sini tidak ada warnanya. Kita bisa double klik, kita ganti kasih warna ya. Nah, seperti ini ya. Selain kotak bisa juga membuat lingkaran ya. Nah, seperti ini. Ya, terus kita kasih warna, nah dan seterusnya ya. Kalau mau objek yang selain kotak dan lingkaran, kita juga masih bisa menggunakan ini ya, pen tool ya. Nah, seperti ini. Kita double klik. Nah, seperti ini misalnya. Dan seterusnya ya. Selain itu kita juga bisa membuat objek lain ya yang ya mungkin dimodifikasi ya antara ini dan ini ya. Misalnya saya klik di sini ya, saya gabung, saya klik objek sini, di sini ada Pathfinder. Nah, misalnya mau kotak gabung sama lingkaran ya, saya seleksi semuanya, terus saya klik objek, Pathfinder, terus misalnya subtract itu atas kurang bawah. Jadi lingkaran kurangi, kotak kurangi lingkaran ya. Jadi saya seleksi keduanya, objek, Pathfinder, subtract. Nah, jadi seperti ini ya. Dan juga ada teks ya. Jadi kalau di contoh ini judulnya Camping Mania dan di sini ada logo CM ya. CM itu prinsipnya cuman dia huruf C dan M melubangi lingkaran. Nah, itu aja ya. Nanti kita bisa lihat gimana ya. Ini ya. Nah, di sini gampang aja kalau kita mau buat nama medianya. Sebetulnya nama media itu ada di wilayah logo ya, dan itu kalian tinggal minta aja. Nah, tapi kalau mau buat dari sini ya silahkan aja gitu ya. Jadi misalnya Camping Mania, ya, ini klik di sini ya, klik di sini buat kotaknya, tulis Camping Mania. Nah, ya. Terus kalau sudah begini ya, oh ya sebelumnya kalian jangan lupa itu ya kalau mau menyamakan, misalnya ini kan softwarenya beda-beda kan, mungkin ada yang 2001, ada yang maksud saya 2021, ada yang 2020, ada yang 19 ya. Nah, jadi kalian bisa ke window
workspace ya. Nah, pilih yang Essential Classic ya. Jadi nanti akan tampilnya sama dengan saya ya. Nah, ini saya sudah menulis Camping Mania, saya highlight. Di sini ada fontnya, saya pilih aja font yang saya suka ya. Misalnya saya ganti deh tadi, fontnya bukan yang tadi. Saya ganti dengan yang lain ya, tetap yang sifatnya bold. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, terus ya udah kita perbesar ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini ada C-nya sama M-nya besar, ya udah mau di highlight, diperbesar juga bisa. Nah, begitu, itu 48 ya. Ini berarti juga 48. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau begini ini ya, ini bisa kalian klik sini ya. Ini diperbesar. Nah, dia akan bidangnya ini akan mengikuti ya. Terus di sini ada ini ya, lingkaran dan ada C dan M ya. Kita buat aja. Jadi kita bisa buat. Nah, caranya ya mirip kayak ini tadi ya. Jadi kita buat aja, ini copy aja ini copy. Satunya C, satunya M ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ya. Jadi kalau misalnya ada lingkaran ya, warnanya kita isi. Nah, terus prinsipnya ini lingkaran ini harus di atasnya ya, C dan M-nya ya. Jadi saya biasanya Ctrl X dan Ctrl V. Saya taruh sini, dia sudah otomatis di atasnya ya. Nah, ini untuk bisa membuat jadi seperti ini tadi ya. Ini pertama kita harus seleksi keduanya, terus masuk ke objek, kita masuk ke Pathfinder ini, terus kita subtract. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena teksnya masih dalam bentuk font ya. Nah, jadi untuk bisa membuat seperti ini ya, teksnya harus dirubah menjadi bentuk objek. Maksudnya gimana? Jadi saya copy dulu ya. Saya copy ya. Nah, jadi saya highlight teks ini, terus saya klik type, saya klik create outline. Nah, maka ini sudah menjadi objek ya. Dengan kata lain, statusnya CM ini sudah sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, dan dia nggak bisa diedit ya. Kalau ini misalnya CM jadi CA masih bisa ya. Kalau ini sudah nggak bisa ya. Nah, jadi ini sekarang sudah objek. Oh ya, ini dia ada di dalam bracket ya, ada di dalam kotak. Karena teksnya ini sudah berubah menjadi objek, maka objek ini juga ada di dalam kotak. Sehingga kalau saya menggeser ke sini ya, nah ini akan hilang ya, karena di luar kotak. Jadi saya harus klik, saya harus mungkin copy paste. Nah, dia sudah di luar kotak ya. Jadi ya dia tidak akan hilang lagi seperti tadi ya. Oh, hilang kan. Nah, dan ini bisa di delete dulu. Nah, jangan terlalu pusingkan yang tadi ya. Fokus ke ini aja. Jadi sudah di create outline, di copy ya. Terus kalian bisa taruh di sini. Nah, ya. Di sini. Nah, ini semua nih ada di tutorial Adobe Illustrator sebetulnya, dan jauh lebih nyaman pakai Illustrator ya. Ini kalian bisa pasin di tengah sini ya, terus objek Pathfinder. Nah, subtract atas kurang bawah, jadi lingkaran dikurangi huruf C dan M tadi ya. Subtract
Dan nah, jadi seperti ini ya. Nah, dan seterusnya ya. Oke ya. Karena di bagian sini ada ini ya, logo ini kan objek, ini ada teks, ada gambar. Maka saya biasanya membagi ini dalam bentuk beberapa layer ya. Jadi layer itu ada di sini ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian tidak ketemu layernya, bisa klik di window. Di sini cari, nah ini layer ini ya. Atau kalau misalnya tampilannya juga masih belum sama dengan saya, sekali lagi workspace, window workspace, klik ini ya, Essential Classic ya. Nah, kembali ke layer tadi, saya klik di layer ini, terus saya kasih nama, saya biasanya itu ada background, terus ada layer baru di sini ya, klik sini, object, dan ada teks ya. Nah ya, jadi nanti kita tempatkan ini pada masing-masing tempatnya ya. Jadi kalau objek ya di objek, teks ya di teks ya. Nah karena itu saya akan memperlakukan ini ya, ini sebagai objek. Ini kan Camping Mania ini masih dalam bentuk font ya. Kalau saran saya, kalian sebaiknya kalau ini sudah jadi huruf ya, huruf yang logo type gitu ya, huruf tetap yang akan kalian gunakan, ini kalian juga rubah dalam bentuk objek aja ya. Jadi ini contohnya ya, saya punya dua huruf ini sama kayak CA ini tadi ya, yang menjadi CM ini ya. Jadi ini saya highlight, terus objek, saya klik, type maksud saya ya, create outline. Nah, ini sekarang dia sudah menjadi objek ya, dan kita bisa copy paste. Nah, ini aja yang dipakai. Ini hilangkan, ini delete ya, ini delete. Nah, ini saya biarkan di sini dulu. Ini sudah menjadi objek yang tidak bisa diedit seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa dibuat begini? Ya, karena kalau kalian kasih ini dalam bentuk huruf ini ya, dalam bentuk font, dan kalian kasih ke tim kalian, dan kebetulan tim kalian nggak punya fontnya, ini font ini ya, Collegiate ini ya, Collegiate ini nanti dia akan cari font lain ya, yang mendekati itu ya, yang mendekati dari sisi huruf atau dari sisi apa gitu ya. Misalnya jadi tahu-tahu seperti ini. Nah, kan repot kalau kayak gini ya. Tapi kalau kalian kirimnya yang ini, ya udah, dia nggak punya fontnya akan seperti ini ya. Nah karena itu saya akan langsung pasang, karena ini sudah saya perlakukan sebagai objek, maka saya akan pasang ini pada layer objek ya. Jadi saya seleksi keduanya ya, begini ya, terus saya klik kanan, cut, saya klik di objek, saya paste. Nah, seperti ini ya. Terus saya taruh di sini. Nah, ya. Ini kalau misalnya terlalu besar, ya tinggal kita perkecil aja ya. Jadi ini klik. Atau kalau mau seleksi keduanya ya, tekan shift, klik sini dan klik sini ya. Pakai yang kursor ini ya, hitam ya, jangan yang putih ya. Nanti saya jelaskan ini fungsinya gimana ya. Diklik sini, terus ini untuk mengatur ya bentuk ya, free transform tool ini ya. Terus kita tekan shift, kita perkecil begini. Nah seperti ini ya. Usahakan untuk tetap di dalam margin begini ya. Jadi seperti ini ya. Terus saya bisa mulai memasang ini ya, elemen yang lain. Misalnya di sini ada tagline-nya, ada ini ya, alamatnya fiksi aja boleh ya. Terus ada teks seperti ini ya. Nah
sebetulnya ini juga sudah pernah saya buat ya. Jadi nah ini dia ya. Nah jadi ya kayak gini ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada lingkaran, nama media dan tagline-nya, ya udah kita buat aja ya. Jadi masih di layer objek, kita buat ini ya, kotak di sini misalnya. Nah, oh kurang panjang ya, kotaknya di sini. Terus ini kita sedikit perkecil ya. Hijaunya kalau mau dirubah biru juga boleh ya, biru seperti ini misalnya. Atau nah begini ya. Nah, kayak gitu. Terus ini kotaknya mau diwarnain misalnya warna hitam juga ya. Klik begini. Nah, terus kalau kita lihat sini ini ada garis lagi ya. Jadi kita buat aja. Garis itu boleh dari sini ya, atau boleh dari kotak ya. Ini kalau dari sini ya kita garis ke sini ya. Kalau mau tepat lurus kalian bisa tekan shift. Nah gini, kita tambahkan garisnya. Nah begitu ya, warna garis kalau mau dirubah ya. Jadi misalnya ikut ini atau nah sini, atau double klik sini ya. Nah begini ya. Atau kalau misalnya mau, saya lebih suka pakai kotak ya, jadi tebal tipisnya bisa langsung diatur ya. Nah begini, ini juga bisa. Nah ini malah tinggal anu aja, tinggal ngikut sini ya, klik. Nah begitu ya. Ya terserah kalian mau cari pakai yang mana ya. Jadi kita punya elemen ini ya, sudah sama dengan yang ini. Tinggal sekarang kita membuat teksnya. Teksnya ya ini alamat ini ya, alamatnya ngarang aja ya, atau kalian bisa buat anunya dulu ya, ngarang tagline-nya dulu ya. Nah berarti kita langsung masuk ke layer text ya, dan biar tidak terseleksi objek-objek ini kita kunci aja di sini, kunci. Nah, kita bisa bermain di sini. Terus kita buat aja. Ini untuk teks ya. Atau sebetulnya kalian juga bisa sembarang itu ya. Yang penting teksnya bisa ketulis dulu, segini dulu misalnya ya. Tagline-nya misalnya di sini ditulis for a better future ya. Ya tagline-nya terserah deh. For a better future. Nah, ini kita perbesar, kita highlight, kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Nah, ini karena buletinnya ya semi formal, jadi saran saya kita menggunakan font-font yang ada serifnya. Ya, saya belum sempat membahas seluk-beluk tentang font ya. Jadi misalnya ini, terus selain itu ada volumenya, nah edisinya. Volume 1 Februari 2021 ya. Kita buat aja sekarang yang di sini. Kita perpanjang, atau misalnya berhenti di sini deh ya. Ini sedikit diperkecil. Nah begitu. Terus tinggal copy paste aja sebetulnya. Copy paste. Misalnya Maret atau volume 2 ya. Volume 2 Maret 2021. Nah, misalnya begini ya. Terus ini kita highlight, kita taruh rata pinggir kanan ya.
dan kita geser sini. Nah, ya. Ini juga cara yang sama ya. Kalian bisa ketik di sini alamatnya. Alamatnya ngarang aja ya. Ini di Ctrl A, kasih warna yang hitam ya. Nah, hitam. Alamatnya silahkan diketik aja ya, fontnya mungkin lebih kecil lagi ya, segini misalnya ya. Nah, ini saya copy aja ini lah ya. Nah, terus ke sini paste. Nah, begini ya. Ya, kalau misalnya mau pakai font Arial yang tidak ada serifnya boleh juga ya. Masih relatif netral ini. Nah, begini, ini untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran font, sedangkan ini bawahnya ini untuk mengatur jarak antar fontnya ya. Nah, begini misalnya. Nah, kalau mau dikecilin lagi, nah seperti ini ya. Nah, misalnya begini. Terus yaudah, kalian tinggal tulis aja ya, apapun ya yang mau ditulis. Saya biar gampang ngopi dari sini aja ya. Jadi ini saya klik sini, copy. Dan klik lagi, copy lagi ya. Tinggal ini diganti ya, mau tulisannya apa gitu ya. Saya karena sudah pernah buat, saya copy ini aja yang ini ya. Kalian ngarang sendiri aja. Nah, kalau kurang besar bisa diperbesar. Nah, begini. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, ini semuanya alamat fiksi ya. Kalau misalnya kalian pengen persis akurat warna dan fontnya sama dengan yang ini cukup di highlight aja, klik ini ya, terus klik sini. Nah, akan ikut ya. Nah, ini halaman pertama ya. Terus kita bisa mulai kasih. Jadi tadi kan ada di layer sini ya. Ini teks ya. Ini objek. Nah, kita punya objek lagi yang lain ya. Jadi misalnya kita aktifkan sini, kita tutup. Nah, terus saya mau pasang foto. Caranya adalah saya perkecil dulu ya, karena Unsplash itu ukurannya relatif besar ya, dan saya memang cari yang paling besar, jadi mungkin memang agak besar banget ya dibanding bidang kita ini ya. Jadi saya klik place ya, saya cari fotonya, misalnya saya mau pakai yang ini ya, tadi kan sudah ini kan, saya pakai yang ini misalnya ya. Klik sini, place. Nah, ini dia, ini yang saya maksud, ukurannya pixelnya besar sekali ya. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini ya tidak apa-apa, ini normal ya. Caranya ada ya, banyak cara ya, tapi kalau saya biasanya saya perkecil dulu, Ctrl minus ya. Terus saya geser sini dulu, saya klik ya, saya perkecil begini, nah begini ya, tekan shift ya. Nah, pokoknya jangan sampai dia nggak nongol di bidang kerja kita. Nah, prinsipnya begini. Kalau udah di zoom lagi, ya udah, ini tinggal diperkecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Fasilitas di Adobe InDesign ini memungkinkan kita untuk membuat gambar itu custom sesuai yang kita mau. Jadi misalnya saya mau fokus ke ceweknya ini ya, dan saya mau memperkecil tampilannya.
itu saya bisa langsung klik sini ya dengan menggunakan kursor hitam ini. Terus langsung saya gulung begini ya. Nah, terus ini juga saya kurangin begini. Nah, begini ya. Terus ini saya beginikan. Nah, ini saya klik sini, saya perbesar lagi. Nah, inilah enaknya pakai Adobe InDesign ya, bisa langsung seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Tinggal sekarang kita mengisi kontennya ya. Ini ada judul, ada lead, ada artikel ya. Nah, saya sudah menyiapkan ya, ini teks ya. Teksnya macam-macam sih sebetulnya ya. Saya copy aja dari sini ya, nggak ada hubungannya dengan camping ini sebetulnya. Saya copy paste dari artikel media online. Nah, contohnya ini ya, ini saya highlight aja di sini. Nah, mungkin dari sini sampai sini kali ya. Nah, saya klik copy ya. Nah, terus masuk sini. Nah, untuk artikelnya saya mengaktifkan ini ya, klik. Terus saya buat begini ya. Terus saya Ctrl V. Nah, ya. Ini artikelnya, ya. Kalau ukurannya mau diperkecil, double klik sini, Ctrl A atau All ya. Ini diperkecil dikit nggak apa-apa, jadi 11 gitu ya. Nah, atau 10 deh misalnya, ya. Jangan lebih kecil dari 10 ya. Nah, terus di sini kita bisa juga klik sini, double klik sini ya, terus Ctrl A atau highlight. Terus kita untuk merapikan ini bisa menggunakan ini ya. Nah, seperti ini. Jadi rata semuanya ya. Terus bagaimana dengan sebelahnya ini ya. Nah, ini kita jangan terus bikin lagi baru dari sini ya, jangan ya. Nah, itu kita bisa membuat artikelnya itu menyambung ya. Jadi tulisannya maksud saya ya. Jadi kalau saya klik sini ya, klik. Nah, di sini ada tanda plus di sini. Artinya apa? Artinya artikel ini belum selesai, masih ada lanjutannya ya. Jadi saya klik di sini. Nah, terus saya beginikan. Nah, ini sudah menyambung. Nah, seperti ini ya. Dan kalau ada plus lagi berarti memang ini juga belum selesai ya. Jadi kalau kalian misalnya mau mengedit ini ya, ini sudah nyambung. Jadi misalnya saya mau menghilangkan yang ini ya. Kalau saya delete, nah dia langsung ya. Ini juga ya di enter. Nah, akan seperti ini ya. Nah, dan ini karena masih ada lanjutannya. Nah, saya biasanya sudah ini dimundurin aja sampai satu titik tertentu, misalnya di sini ya. Nah, atau ini kita mundurin di sini. Nah, begini misalnya ya. Terus kita sampai di sini. Ini di enter aja. Hilang kan? Nah, terus kita bikin yang baru di sini misalnya ya. Kita tulis bersambung ke halaman misalnya 7 ya, kolom 1. Nah, begini. Terus kita sedikit buat beda ya, ukurannya misalnya sama nggak apa-apa, tapi yang ini dibuat italic. Nah, seperti ini misalnya ya. Kalau kalian mau buat semacam pembatas juga nggak apa-apa, kasih aja garis sedikit di sini ya. Enggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Nah, seperti ini, kasih aja warna hitam. Nah,
seperti ini ya. Terus di sini ada judul ya. Judulnya kalau yang di sini apa sih ini? Bikin IG story camping ternyata viewersnya tinggi loh. Ya kita bikin aja judul yang lain. Misalnya hobi camping bikin mental makin sehat. Nah, misalnya begitu ya. Terus kita perbesar. Ya ini diganti dikit nggak apa-apa lah. Misalnya yang lebih tebal. Misalnya kita cari yang ini deh. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, ya ini bisa dibuat rata tengah. Kalau jaraknya terlalu jauh, masih bisa diperkecil seperti ini. Atau minimal sama dengan yang ini ya. Nah, kalau misalnya warnanya mau disamakan dengan warna ini ya. Ini gini aja, klik. Nah, warnanya ikut yang ini. Terus bagaimana dengan lead-nya? Di sini ada lead ya. Nah, ini kita bisa atur ya. Entah kita memperkecil tulisannya atau fotonya ya. Jadi kalau di sini ya kita perkecil aja fotonya ya. Jadi kita bisa perkecil lagi gini. Nah, kan sini klik, kita turunkan. Nah, ya. Dan ini tempat untuk menaruh lead ya. Kalau masih belum cukup, kita bisa juga kurangi teksnya ya. Ya ini tinggal diginikan. Terus diturunkan. Nah, ini juga turunkan misalnya ya. Nah, segini. Kalau ini nanggung ya. Ini biasanya ya kita cari dari sini aja ya. Nah, terus kasih aja titik begini, nah titik 3 ya. Sehingga kita bisa punya lead lebih banyak ya. Bunyi lead-nya seperti apa? Lead itu memimpin ya terjemahannya ya, tapi ini mengarahkan ya. Misalnya yang ini ya. Copy aja. Terus kita buat di sini. Kita paste. Nah, lead itu biasanya lebih besar ukurannya. Nah, begini ya. Terus dia bisa di bold misalnya ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita highlight buat begini. Nah, kayak gini ya. Terserah kalian mau leadnya di atas atau ini bisa tukar posisi ya. Di fotonya kita singkirkan dulu, ini taruh bawah. Baru, nah ini begini ya. Nah, ya. Nah, jangan lupa ini kalau masih awal-awal sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya udah makin kompleks halamannya, kalian harus benar-benar cek lagi apakah teks dan objeknya ini sudah ditaruh di layer yang tepat ya. Jadi misalnya ini tadi teks ya, tadi kan ditaruh di objek kan. Nah, ini semua yang teks itu kita yang pokoknya yang sifatnya teks ada di layer objek, kita pilih semua. Kita cut, ya, kita pilih semua ya. Tekan shift, pilih semuanya. Kemudian kita cut, kita kunci di sini, kita buka yang sini, view-nya juga kita buka. Kita paste ya. Jadi klik sini dulu, kita paste. Nah, begini ya.
Terus ya kita tinggal turunin aja. Nah, seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk memberikan kredit dari yang punya gambar. Kebetulan saya sudah siapkan juga ya. Gambar yang saya gunakan tadi adalah yang ini ya. Jadi saya mencoba memberi kredit buat yang punya foto ini ya. Alamatnya di sini, nanti juga kalian bisa coba akses ya dari link yang saya kasih. Ini saya copy aja, copy kembali ke sini, terus saya paste di sembarang tempat. Nah begini misalnya ya, ini saya perpanjang begini ya. Nah begini, saya buat aja ini menjadi warnanya putih ya, atau kuning aja lah biar bisa tetap kelihatan ya. Nah begini, terus ya udah kita taruh aja sini ya. Kalau kebesaran ya diperkecil, kasih font lain juga masih nggak apa-apa, Arial reguler misalnya ya. Nah ini taruh sini lah ya untuk kredit lah ya, menghargai yang sudah bekerja ya. Nah gini bisa. Atau kalau beberapa orang kadang-kadang nggak mau dia horizontal ya, kadang-kadang ada yang diputar begini ya. Nah seperti ini. Nah gini ya. Nah di bagian pertama ini sampai pada cover dulu aja, nanti kita akan coba masuk ke buat halaman berikutnya ya. Jadi pastikan kalian mengikuti video lanjutannya.